Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgil Gus Dwi Putra dengan NIM 2892-1575 dari Prodi Manajemen Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk menyelesaikan tugas akhir ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bu Nadia Rista, SPD, MPDE. Judul jurnal yang akan saya review adalah Analisis Pengaruh Modal Terhadap Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan, dengan penulisnya Nuraisyah Rusmalia Dewiya dan Arum Setiawati, dengan nama jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Tahun jurnal dan jumlah jurnalnya, tahun jurnalnya 2015 dan jumlahnya 1-14. Tujuan penelitian mengidentifikasi pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, hipotesis penelitian. Penelitian ini akan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan rasio melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan profitabilitas yang diukur dengan return on asset dan efisiensi yang diukur dengan biaya operasional atau pendapatan operasional. Mengacu pada teori Resource Based View atau RBV, bahwa perbedaan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang tidak memiliki oleh pesaing. Pengelolaan dari ketiga komponen modal intelektual, yaitu Human Capacity Efficiency, Struktural Capital Efficiency, dan Capital Employed Efficiency, akan menghasilkan nilai dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin baik perusahaan dalam mengelola ketiga komponen modal intelektual, menunjukkan perusahaan semakin baik dalam mengelola aset. Pengelolaan aset yang baik akan meningkatkan jumlah aset perusahaan dan diharapkan dapat menekan biaya operasional perusahaan seminimum mungkin agar perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil kemampuan intelektualnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dikemukakan suatu kerangka pemikiran dan mengenai pengaruh human capacity, struktural capital efficiency, dan capital employed efficiency. Kerangka pemikiran yang menggambarkan rumusan hipotesis penelitian ditunjukkan pada gambar berikut. Variabel independen di sebelah kiri, ada modal intelektual, HCE, SCE, CEE. Dan sebelah kanannya variabel dependen, kinerja keuangan, ROA dan BOPO. HCE tanda panahnya mengarah ke ROA dan BPO. Dan ada H1 dan H1A, H2A, SCE, H1B, H2B, dan CEE, H1C dan H2C. Yang ketujuh, populasi dan sampel. Penelitian lain tentang modal intelektual terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Pulik tahun 2008, Bontis tahun 2000, Daniel Zak DKK tahun 2010, Ulum 2008, Nikon DKK 2010, Selfie DKK 2013, Purnomo Lisdi 2005, dan Gruedrit DKK 2006. Para peneliti tersebut mengembangkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa modal intelektual merupakan hal yang perlu dipahami oleh setiap perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan pengetahuan. Yang ke-8 adalah metode penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 46 bank umum dan 35 BPR pada penelitian tahun 2012 dan 2013, yang masing-masing diambil dengan teknik simple random sampling, di mana populasi penelitian ini adalah 71 bank umum dan 1636 BPR. Data diambil dari website Organisasi Keuangan OJK. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda multiple regression. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresasi linier berganda dengan jumlah model resesi sebagai berikut. Model 1 ROA sama dengan BO plus BICE plus B2HCE plus B3CEE plus 3. Model 2 BOPO sama dengan B0 ditambah BICE plus B2HCE plus B3CEE plus E. Keterangan ROA return on asset, BOPO biaya operasional atau pendapatan operasional, B0 sama dengan konstan, B1, B2, B3 koefisien regresi, HCE human capital efficiency, SCE struktur capital efficiency, CEE capital employed efficiency, dan E-nya itu error, standar error. Yang 9, hasil dari pembahasan. Hasil analisis dapat pada tabel 1 menunjukkan SIK uji min T HCE adalah 0,019, maka dapat disimpulkan bahwa HCE bank umum tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pada BPR hasil analisis menunjukkan
Sik uji T adalah 0.723, maka dapat disimpulkan bahwa HCE BPR tidak berpengaruh terhadap ROA. Uji regresi SCE menunjukkan nilai T adalah 0, maka dapat disimpulkan bahwa SCE bank umum berpengaruh terhadap ROA, sedangkan pada BPR hasil menguji SIK uji T adalah 0,090, maka dapat disimpulkan bahwa HCE BPR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil CE menunjukkan SIK uji min T 0,006, maka dapat disimpulkan bahwa CEE bank umum berpengaruh terhadap ROA, sedangkan pada BPR hasil analisis menunjukkan SIK uji T adalah 0,010, maka disimpulkan bahwa CEE BPR berpengaruh terhadap ROA. Tabel 1 pengujian resesi berganda dengan variabel dependen ROA. Berikut adalah tabelnya. Baiklah, yang terakhir kekurangan dan kelebihan jurnal. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan jurnal ini sudah menggunakan kata-kata yang sangat mudah dipahami. Dan kekurangannya pada jurnal ini struktur tidak dijelaskan secara merinci kajian teorinya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.